Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Astagfirullah wabarakatuh. sallallahu hadratihi wa jami'a muslimin salihin wa jal malakatul muqarrabin wa sallallahu mikail sallallahu wa nabi nas khususan ila mu'alif hadzal kitab khususan Sayyid Abdul Wahab Asy'arani sumaila jami'a kubul muslimin wa muslimat aba'ana umatina wa jatina wa sallallahu masyayina lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11. Watruk lan ninggalo sira al-mubahati ing segala sesuatu yang mubah tolaban krono mencari litarokial makomati untuk naik makomat al-aliyati yang luhur. Kala ngendika sapa Sayyidi Ali Al-Mursifi rahimallahu taala layasihu tidak sah li muridin kedhe murid apa makomun. Kayaknya catatannya begitu. Makomun bukan kodamun. Catatan di bawahnya itu al-makomu, makom, kedudukan fil iradati dalam iradah hatta yatruka sehingga ninggal sapa murid fi'lal mubahati ing perbuatan mubah. Wa yaj'alu lan menjadikan sapa murid makana kuli mubahin ing tempat setiap yang mubah tarakau ninggal sapa murid ing mubah makmuran krana diperintah syar'ian atau mengikuti perintah syar'ian kang syar'i min mandubin saking sesuatu yang sunnah au aula utawa sesuatu yang utama wa istanibu lan menjauhi sapa murid al mubaha ing mubah kaannahu seolah-olah anane mubah iku manhiyun anhu sesuatu yang dilarang karohiyata tanzihin seperti makruh tanzih. Wasiat kitab ini seterusnya setelah pertama kemarin kita taubat, kedua zuhud. Nah, yang ketiga kalau ingin dekat pada Allah adalah jangan banyak berada di perkara mubah. Mubah itu kalau kita masih ingat hukum Islam, di kanan itu ada wajib, ada sunnah, di sini ada apa? Haram, ada makruh, tengah-tengah itu mubah. Nah, mubah itu adalah kalau dalam bahasa kita apa? Netral. Jadi mubah itu hanyalah netral, tempat istirahat, karena kita ketika kita jenuh, capek ngelakoni wajib dan sunnah, dan capek menjauhi larangan haram dan makruh. Karena itulah kita istirahat di mubah. Nah, karena itu mubah itu posisinya hanya netral, tidak punya sesuatu yang memberikan support. Karena itu kalau kita ingin derajat kita naik, jangan banyak nganggur. Bahasa kita begitu. Kira-kira kita seharian akeh nganggur deh, akeh kerjanya. Kalau kita ingin derajat kita naik di sisi Allah, jangan banyak ngelakoni perkara mubah. Artinya jangan banyak nganggur. Jadi kita diajarkan kita tidak boleh ada sesuatu yang kita lalui dengan begitu saja. Setiap saat, setiap jam, setiap detik harus kita lalui untuk sesuatu yang bermanfaat. Mulai turu mulai subuh sampai asar, tangi asar karena masak. Terus berarti kita menghabiskan waktu kita itu dengan percuma. Itu kan alasannya. Cobalah kita hitung. Satu hari itu 24 jam sehari semalam. Tidur kita berapa jam? 4 jam. 8 jam atau 4 jam? Nah, coba
Kalau tidur kita oke lah, nggak 8 jam, cuma 6 jam. Oke, tidurnya 6 jam. Terus yang selain berarti masih sisa 18 jam. 18 jam dipakai untuk apa? Kita diajarkan di sini jangan banyak nganggur. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa ada sesuatu yang manfaat. Masih ingat ada statement, kalau ingin hasil yang luar biasa, maka harus kerja yang tidak biasa. Kalau ingin cepat, ya kerjanya harus keras. Nggak mungkin kita mendapatkan hasil yang luar biasa kalau kerjanya biasa-biasa. Karena itu di sini diajarkan jangan pernah banyak di tempat mubah. Kalau ngaji ta'lim mutalim kita diajarkan mendengarkan musik itu boleh. Ibnu Abbas itu kadang juga berdendang. Kalau bahasa kita apa ya? Rungokno MP3 lah. Rungokno lagu-lagu itu boleh, tetapi dalam taklim itu diajarkan mendengarkan lagu itu hanya hiburan. Karena dia hiburan, maka waktu untuk mendengarkan lagu tidak boleh lebih lama daripada waktu belajar dan ibadah. Masuk seharian chattingan oke lah, delok sosial media itu hiburan. Karena sosial media itu hiburan, maka waktu untuk sosial media tidak boleh lebih lama daripada ngaji kita, belajar kita, ibadah kita. Coba dibandingkan. Coba nanti malam menjelang tidur diangen-angen. Kira-kira seharian tadi main sosmednya dengan ngajinya, dengan apanya, akeh mana? Kayak ya santri akeh ngajine lah. Cobalah yang dulu pernah saya sampaikan ketika Allah yarham Gus Anggi itu putranya Yai Ahmad Siddiq almarhum 3 bulan beliau wafat setelah Idul Adha. Puasa begini ke rumah, di rumah ibu Nganjuk puasa terus ngimami tarawih di rumah. Ketika itu saya nanya, Gus, apa amalannya Abah, amalannya Yai Ahmad Siddiq itu yang luar biasa? Kata beliau, Pak Khudari, ada amalannya Abah itu yang kita anaknya kayaknya ini belum bisa niru. Apa itu? Baca Quran. Kalau puasa begini, itu rata-rata 3 hari khatam. Ini wis 4 hari loh ini. Tante udah khatam sekali. Ya masih itu rata-rata puasa 3 hari sekali. Padahal beliau dengan kesibukan ngaji. Coba. Artinya orang-orang hebat itu tidak banyak melewatkan waktu mubah. Jadi beliau akan merasa menyesal banget kalau waktu berlalu tanpa ada sesuatu yang manfaat. Nah, sini diajarkan salah satu hal yang kita harus lakukan adalah tinggalkan perkara mubah. Artinya semua perkara mubah harus kita isi dengan sesuatu yang manfaat. Sehingga tidak ada waktu, jam, menit yang berlalu tanpa sesuatu yang manfaat. Itu kalau kita ingin dekat pada Allah. Sama dengan kalau kita ingin sukses kan gitu toh. Nggarap skripsi sepirang bulan. Wis untuk pirang halaman. Kan bisa dihitung. Kalau cobalah kalau Anda hitung mulai ujian proposal sampai hari ini sudah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan itu artinya 90 hari. Gitu kan? Kalau misalnya sehari dapat sehalaman, itu loh wis untuk 90 halaman. Kan wis akeh wis khatam. Loh, kenapa kemudian sekarang baru beberapa halaman? Cobalah dihitung. Di sini wasiatnya adalah jangan biarkan waktu berlalu tanpa ada yang manfaat. Waqat ajma'u lan teman-teman ijma sapa ulama ala annakullaman yang atas sak temene setiap orang mahada yang berjanji li nafsihi maring awak dhewe man irtikabar rohsi ing nglakoni rukhsah
dunal azaimi, bukan azaim. Azaim itu hukum normal. Jadi artinya siapapun mereka yang seneng ngelakoni diskon, rukshoh, golek rukshoh, golek males, golek keringanan, maka layaji'u, maka tidak akan datang minhu saking man apa syai'un, sesuatu. Siapapun mereka yang senang golek diskonan, golek keringanan, golek dispensasi, maka dia tidak akan mendapatkan banyak sesuatu. Itu jelas banget. Fitoriki dalam torekot. Jadi orang-orang yang masuk torekot, maka mereka akan berusaha keras. Mereka nggak akan nyari ini enek hitungan 20, enek 10, golek yang 10. Halang golek yang kecil itu artinya kita masih mencari sesuatu yang mudah. Orang yang mencari jalan yang mudah, maka dia tidak akan banyak sesuatu yang dia peroleh. Kala ngendika sapa Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah taala, maja'ala, tidak menjadikan sapa Allah taala al-mubaha ing mubah ila tanfisan, kecuali untuk istirahat libani Sayyidi Adam, untuk anak turun Nabi Adam. Jadi perkara mubah itu hanya sebagai tempat istirahat. Istirahat, karena istirahat itu maka waktu istirahat tidak lebih lama daripada waktu kerja. Wong kerja mulai jam 8 sampai jam 4, istirahatnya 4 jam. Terus kapan kerjanya? Mubah itu hanyalah waktu istirahat aja, min masakoti taklifi, saking beratnya beban kewajiban. Karena kita ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, untuk menjauhi kanan kiri, untuk menjauhi yang kiri, haram dan makruh, ngelakoni yang wajib dan sunnah, maka kadang kita butuh istirahat. Nah, istirahatnya itulah dimubah. Hina rokiba, nalikani memberikan sapa Allah Ta'ala al-fidawatihim ing zatnya Bani Adam, ing diri Bani Adam al-malala, ing malas, ing males, condong, minat taklifi, saking taklif, saking kewajiban. Walau anallah Ta'ala lamuno hak temani Allah iku lam yarkab, tidak memberikan sapa Allah fidawatihim ing dalem badane anak turun Adam al-malala, ing sifat malas, ing bosan, lam yasyrok, mongko tidak akan memberlakukan sapa Allah lahum maring Bani Adam al-mubaha ing mubah. Kata Ali Al-Khawas, mubah itu hanyalah sebagai tempat transit, istirahat. Kenapa istirahat? Karena di dalam diri manusia ada sikap bosan dan malas. Karena itulah butuh istirahat untuk agar bisa kembali, semangat kembali. Andaikan di dalam diri manusia itu tidak ada sikap malas, tidak ada nafsu, maka hukum mubah itu sangat mungkin akan tidak ada berlaku. Seperti kama fa'ala, kaya oleh memperlakukan sapa Allah bil malaikati, malaikat. Malaikat itu tidak punya rasa bosan, tidak ada rasa malas, karena itu malaikat tidak diberlakukan hukum mubah. Kita karena ada malas, ada nafsu, ada macam-macam, dikasih keringanan lah, mubah. Sehingga mubah itu hanyalah transit sebentar. Transit kok suwe, itu ya gak transit. Istirahatnya kok suwe banget. Li'annahum, sedune malaikat iku layak arifuna, tidak kenal sapa malaikat alil malali, maring kecondongan to aman ing makanan. Mereka tidak punya keinginan, tidak punya malas, tidak punya apa. Halidzalika, karena itu kanu ana sapa malaikat iku yusabbihuna, padha tasbih alaila wa nahara, malam dan siang. Layaf tarun, ayate layaf tarun halih tanpa rasa bosan. Malaikat karena tidak punya nafsu, maka kemudian mereka bisa ibadah siang malam tanpa malas. Kita lagi mari wiridan, lagi krungu adzan isya. Langsung kabur. Loh, ya oke lah.
Karena kita ada itu dikasihlah istirahat sebentar. Tapi karena istirahat itu hanya untuk pelepas lelah, yo suwe-suwe. Istirahat kok sampai berjam-jam. Nah, karena itu orang yang menjalani tasawuf, orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah, tidak akan membiarkan perkara mubah. Mereka tidak akan masuk di mubah. Sehingga artinya maksudnya adalah tidak akan membiarkan waktu berlalu tanpa sesuatu yang bermanfaat. Kala ngendika wala makana nalikane ana sapa alqaumu qaum min sya'nihim iku alahdu mengambil bil azaimi kelan sesuatu hukum yang normal dunarohsi, bukan hukum yang rukhsah, talaban krono mencari litarokya untuk bisa naik kama huwa iku maklumun diketahui min ahwalihim saking ahwale kedudukane kaum. Kalau di sini dikatakan nilai kedudukan spiritual seseorang itu bisa dilihat dari perilakunya. Orang yang perilakunya semangat untuk memenuhi kewajiban dengan pasti, maka menunjukkan semangat spiritualnya dan tingkat spiritualnya yang baik. Tapi orang yang kemudian lebih banyak mencari rukhsah, mencari keringanan, maka berarti itu menunjukkan tingkat spiritualnya yang tidak tinggi. Jadi lah ndelok wong, apakah seseorang itu nilai spiritualnya tinggi di sisi Allah? Lihatlah perilakunya. Kira-kira perilakunya itu krungu adzan langsung adzan nek atau adzan kok wis adzan. Nah, kalau kita masih ngomong lagi gledak wis adzan, itu berarti menunjukkan tingkat spiritualitas kita di sisi Allah yo ngono-ngono kuwi ae. Nah, itu semua terkait dengan perilakunya. Siapa yang lebih banyak mencari keringanan, santai-santai, berarti menunjukkan bahwa dia tingkat spiritualitasnya ya kayak itu. Tolabu menuntut sapa kaum minal muridi saking murid al amala saking amal ing amal antaklilil mubahati ing atase sedikitnya nglakoni mubah juhdahum untuk memberikan semangat pada mereka. Jadi biasanya para guru, para masayih, lah ning tarekat, para mursid, itu lah enek murid, enek santri, pengen tenanan ibadah, maka mereka salah satu hal yang diajarkan adalah tidak boleh banyak ngelakoni mubah. Jadi semua perkara mubah harus diganti menjadi perkara sunnah. Turu itu mubah, maka harus nggak boleh banyak tidur. Mereka hanya boleh tidur lah wis kepeksa banget. Jadi kan kemarin masih ingat ada kebutuhan. Jadi turu memang boleh tidur karena memang kita butuh tidur. Tapi bukan ingin tidur. Setelah ngantuk tenan baru boleh tidur. Ya lah orang ngantuk, aku pengen turu. Nah, beda loh antara butuh dan ingin. Kita beli barang kan juga begitu. Saya beli barang. Barang ini kebutuhan saya atau keinginan saya? Kemarin kita diajarkan untuk kalau kita membeli barang itu hanya karena keinginan, kebutuhan. Karena memang kita butuh itu, maka silakan. Orang yang zuhud itu adalah orang yang membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya, bukan karena keinginannya. Nah, di sini juga dikatakan begitu. Nggak boleh ngelakoni mubah kecuali memang benar-benar butuh. Wa yaj'aluna lan menjadikan sapa guru, sapa kaum, sapa mursid maka nadzalika ing mengkono-mengkono tadi mubahat taatan ing ketaatan yusabuna yang bisa diberikan pahala ing atase taat. Jadi semua perkara mubah harus diisi dengan kebaikan yang kemudian mendapatkan pahala. Fa'ilam yajidu mongko lamun tidak nemu taatan ing taat, bagaimana kalau kemudian wis golek apa maneh wis gak ono sing tak lakoni. Kemarin kayak siapa namanya? Salah satu temannya Kak Asa itu.
jam 4 sudah bangun, sudah tahajudan, subuhan, mari subuh udah belajar, sambil nunggu jemputan, mikir, ini apa yang belum saya lakukan? Kata ibunya. Jadi dia ranking 1. Apa yang belum dilakukan? Pada tante kan, apa yang belum dipelajari? Golek kitab ning lantai 3, apa sing poco iki? Nah, kalau kemudian tidak menemukan, fa'ilam yajidu ta'atan, nawau mongko padha niat bil mubahati kelan perkara mubah min aklin bayane saking makan wa kalamin lan guneman khairon ing niat yang baik litakwiya untuk nggawe kekuatan alal ibadati ing atase ibadah bid akli tilka syahwati kelawan makan sesuatu yang diinginkan. Jadi perkara mubah maka diisi dengan perkara sunnah. Kalau sudah semua terpenuhi, apa yang harus dilakukan? Perkara mubah itu kemudian kita niati untuk sesuatu yang baik. Misalnya kita tidur itu mubah, diniati, ya Allah saya tidur siang, semoga dengan tidur ini kemudian nanti malam kuat ibadah. Tidurnya menjadi ibadah karena niatnya untuk ibadah. Kita mangan, iki wis warek kabeh tapi kudu pengen mangan. Jadi niati itu ngakali. Iki jane kenyang tapi pengen gawe iki. Niat mangan supaya besok lek pas poso gak pengen macem-macem aneh. Ketoke kan iso gitu. Iso entek ning dapur. Diniati macem-macem. Iki wis entuk bakso sak mangkok kok jik pengen mie godhog. Ya, iki ngalangi nafsu, muga-muga nak poso wis kaingin. Tapi intinya kita diajarkan kalau gak iso ngelakoni yang kebaikan, perkara mubah gak bisa diisi dengan kebaikan, maka lakukanlah yang mubah dengan niat ibadah. Wazawalil abusati lan menghilangkan muka masam bimubasatoti ihwanihim kelawan cairnya pergaulan. Jadi kita itu mesem ben memberikan care pada teman kita, bukan kok kemudian kita mesem karena alasan lain, tetapi mesem itu kan bisa sunnah, tetapi kalau diniati ibadah jadi ibadah. Bibati kalamin kelan sebagiannya kalam nahwi dalika. Wahadu lan wahadu lan menghukum sapa guru, sapa mursid al murida ing murid binaumi sebab tidur min ghairi daruratin kelan tanpa terpaksa. Ora wae turu. Maka kalau dulu orang-orang mursid tarekat enek murid urung wayahe turu kok turu, maka dia harus dihukum. Karena mereka harus tidur karena memang butuh tidur. Bukan karena ingin tidur. Kalau ingin itu kan ingin terus. Dulu koncone geledak ya pengen geledak. Tapi pertanyaannya apakah kita butuh geledak? Kan begitu. Kayak tante dulu iki kabeh adik geledak kok nggawe HP kabeh. Kan kita ya pengen. Loh, persoalannya kan kita perlu HP kayak sekarang. Apa pengen? Jadi karena itulah kita tidur bukan karena memang perlu tidur, maka itu tidak boleh. Kita hanya boleh tidur ketika sudah perlu untuk tidur. Pernah baca manaqib? Manaqib toh? Coba Anda lihat di bagian akhir. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak akan makan sebelum di dalam hatinya mendengar perintah Allah, kul mangano. Iya kan? Yang manaqib itu. Beliau tidak akan minum sebelum mendengar perintah Allah dalam hatinya. Ngombe. Ya kita yo delosor itu. Itu artinya betapa makan dan minum beliau itu hanya karena memang perlu untuk makan dan minum, bukan karena ingin. Loh, kita sekarang masalahnya malah diajarkan untuk ingin makan, bukan butuh makan. Wisata kuliner itu kan keinginan makan, bukan kebutuhan makan.
Nah, kita diajarkan jangan makan sebelum memang butuh. Wabil akli lan sebab makan min ghairi ju'in, tanpa ada rasa lapar. Wabil kalami lan sebab guneman min ghairi hajatin, karena tanpa ada kebutuhan. Wabi muhalatan nasi lan sebab bergaul dengan manusia ilali daruratin, kecuali karena ada kebutuhan. Fa'aradu, kenapa begitu? Fa'aradu menghendaki sapa guru ayusaba, yang telah diberikan pahala sapa muriduhum, muridnya mereka, sawabal wajibati, ing koyok pahalane nglakoni kewajiban, fisairi ahwali, ing dalam seluruh perilakune murid. Kenapa harus begitu? Karena para guru ingin, kita juga ingin bahwa semua perilaku kita itu tidak ada perilaku yang berlalu tanpa ada efek positif, dampak positif. Jadi kita ingin ucapan kita, tidur kita, makan kita, bahkan apapun yang kita lakukan, semua itu memberikan implikasi positif, enek pahalane, ono manfaate. Jangan sampai kemudian perilaku kita tidak memberikan manfaat. Fayakulu, mongko kemudian makan sapa murid hinaya jibu, nalikane wajib ale ngatasi murid apa al aklu makan. Waya takallamu lan guneman, jadi mereka makan karena memang wis butuh makan. Kalau kita lihat di teman kita di yang sering saya ceritakan di mana wihara, santri kalau sudah pakai pakaian khas itu, teman-teman kita dari agama Buddhis diajarkan untuk makan hanya 2 kali, yaitu pagi jam 6, nanti siang sebelum duhur. Makan hanya 2 kali aja. Minum boleh, tapi makan hanya 2 kali. Dan makan itu kan menjauhi daging, menjauhi. Nah, kita kan bolak-balik daging. Mereka kan vegetarian, coba lah. Sehingga kan kalau mereka pergi, maksudnya dari pondok ini kemudian pergi, yang diperkirakan nanti duhur belum pulang dan harus makan di luar, maka mereka mesti bontot bawa makanan dari rumah untuk memastikan makanannya itu benar. Nah, kita akan bontot wah enggak warung akeh. Beda. Kenapa makan 2 kali? Itu untuk banyak hal, sehingga kalau malam mesti bangun untuk meditasi. Malam mesti bangun karena makan terakhir sebelum duhur. Sore nggak makan, sehingga tengah malam mesti lapar. Karena mesti lapar, mesti nggak bisa tidur. Karena itulah kemudian tengah malam mesti bangun, kemudian meditasi sampai subuh. Nah kita, kenapa kok susah tahajud? Kate turu jam 10, godok mie 2. Gimana mau kate turu, wis pelempokan, wis kewarekan, akhirnya kayak setangi. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Kita diajarkan di dalam tarekat, makanlah ketika memang butuh untuk makan. Wa yatakalamu lan padha ngucap berbicara hina yajibu. Nalikane wajib ale ngatasi man apa alkalmu bercakap. Kita akan bicara ketika memang butuh bicara. Kadang kita sering wae butuh bicara gak ngomong. Rapat rame, ada yang usul meneng. Ada tanggapan enggak. Moses mari selesai ditutup. Aku mau jangan gak setuju. Ketika perlu bicara dia tidak bicara. Padahal di sini dikatakan kita memang harus bicara ketika waktunya bicara, ketika memang wajib. Tapi ketika enggak perlu bicara ya sudah selesai. Fa inna zal'an dzalika fala yang zilu. Mongko ora mudun anil istishabi, istihbabi saking sesuatu yang disukai, artinya menjadi sunnah. Fayakulu mongko makan hina yustahabu, menalikane disunahkan apa alaklu. Wayatakalamu hina yustahabu, yang nalikane disarankan apa kalamu. Wa kadzalika akhodu, menghukum sapa guru al murida ing murid bin nisyani sebab lupa, wabil ihtilami lan kelawan ihtilam, wayam babi madirijli lan dengan memanjangkan kaki filailin au naharin ilali hajatin, atau kecuali karena kebutuhan. Artinya kalau zaman biyen, zaman dahulu, seorang murid, seorang santri
orang yang menempuh jalan tarekat itu oleh guru mursyidnya, kalau dia melakukan istirahat, belum waktunya istirahat, tidak butuh perlu istirahat, maka dia akan dihukum. Kayak kita lah. Biyen masih ingat di pondok masing-masing. Pernah ya dihukum gitu. Iki jam 3 kudu tangi. Pindah ning kamar mandi turu karo ngadeg. Kelas santri to. Nah, nek gak ngono turu nang ndure genteng. Biyen dikongkon ngaji ku hewan lebih milih ning kamar mandi gak metu-metu. Ada susah apa to dikongkon ngaji ku. Iku pilih ning kamar mandi. Istirahat, belum waktunya istirahat, maka mereka akan dihukum. Wa akhadhu lan menghukum sapa mursid hu ing murid bil khawatiri. Ing nglawan pemikiran krentek ati walau lam yaftakir, senajan belum terucap. Bahkan pemikiran yang enggak benar, punya kehendak krentek yang enggak baik, itu pun enggak boleh. Wa akhadhu lan akan menghukum sapa guru mursyid hu ing murid bi akli sahwati, sebab makan krono sahwat. Makan sahwat itu makan karena keinginan. Jane wis kenyang, wis gak butuh makan, tapi kok iki lak gak melu mangan sesuk gak bagian. Nah, itu makan karena sahwat. Jadi tadi yang ada makan karena butuh, ada makan karena ingin. Yang gak boleh adalah makan karena ingin. Kalau kita biasa, tetapi di sini diajarkan, marilah kita belajar untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan hati. Kita akan lakukan sesuatu karena memang kita butuh itu, bukan karena ingin itu. Dalam segala hal kita lakukan itu karena butuh, bukan karena ingin. Sesuatu kita lakukan karena butuh itu boleh, tapi kalau kita lakukan sesuatu karena keinginan itu yang nggak boleh. Kalau zaman biyen murid santri yang mangan kok karena syahwat, itu bisa menjadi hukuman. Kenapa? Likauniha krono onone makan krono keinginan tadi iku tukifu, bisa menghentikan anit taroki saking naik ke spiritual. Kan akhirnya ini menjadi gak matching, menjadi gak selaras dengan gaya wisata kuliner kita. Wisata kuliner itu kayaknya bukan karena ingin, bukan karena kebutuhan toh. Wong kita wis kenyang. Ditakoni di warung sing enak. Ngapain coba? Kanjeng Nabi dalam hadisnya, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nah, di sini juga diajarkan kalau kita ingin spiritualitas kita naik, maka apapun yang kita lakukan itu harus karena butuh itu, bukan karena ingin itu. Sehingga kita tidak boleh makan karena ingin, tapi karena butuh. Wa fi Zaburi Said Daud radhiyallahu an, ini tertera di dalam kitab Zabur. Ya Daud, hadir, hati-hati ya sira, wa angzir, lan ngasih peringatan sapa sira kaumaka ing kaummu an akli sahawati, saking makan karena keinginan. Kayak tradisi kita yang kuliner makan. Kata Allah di dalam Zabur, hati-hati terhadap makan karena keinginan makan. Kenapa? Fa inna quluba ahli sahawati, krono hati orang yang mengikuti keinginan iku mahjubatun, terhalangi mini dariku. Kata Allah, siapapun yang senengannya menuruti keinginan, perasaan, maka dia akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita biasa menurutkan keinginan, maka kita tidak akan bisa naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakama ana akla sahwati, maka seperti makan karena sahwat, karena keinginan, tudrodu atau tadrudu, jadi tertolak sopal abdu an hadratillahi ta'ala,
dari ngersani Allah Ta'ala, fakadzalika. Maka seperti juga madar rojuli, madar rijli, kalau kita kaki itu nelonjorno kaki gini, layah-layah gitulah, nelonjorno kaki. Loh, layah-layah itu loh yang bukan karena butuh, min ghairi hajatin, saking tanpa hajat, iku yujami bijami isuul adabi, podo-podo tidak sopan. Karena kita tidak butuh istirahat, maka jangan istirahat. Tidak akan tidur sebelum ngantuk banget. Tapi gimana kalau bakat ngantuk? Mungkin kan perlu dipikirkan ulang. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.